Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan majelis hataman bareng. Majelis hataman bareng Sabtuan edisi ke-193 ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ila hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita masuk ke surah Yusuf, ya. Surah Yusuf ayat yang pertama. Di mana pada pertemuan pekan yang kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyambungkan, ya, menyambungkan akhir surah daripada surah Hud, surah Yusuf, ya. Kemudian bagaimana memulai bacaan kalau dari awal surah Yusuf. Nah, sekarang kita belajar kembali. Kalau yang kemarin itu ada 3 versi, termasuk bagaimana menyambungkan surah Al-Anfal ke surah At-Taubah. Baik, sekarang adalah kita mulai dengan surah Yusuf. Dimulai dengan ta'awuz, ya. Kalau dimulai dengan ta'awuz, maka ada 4 cara. Nah, sekarang cara yang pertama dulu, Pak Eka, ta'awuznya dibaca sendiri, basmalahnya dibaca sendiri, kemudian ayat pertama daripada surah Yusuf dibaca sendiri. Ya, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Bagus. Alif Lam Ra, hukum tajwidnya namanya apa? Lam mat arili sukun. Mat arif sukun. Yang Alif Lam Ra. Yang lam, Alif Lam Ra. Nah, itu mat arif sukun. Coba sekarang kita ke Pak Haji Ahmad Suhar. Cara yang kedua sekarang Pak Haji Ahmad Suhar, yakni ta'awuznya diberhentikan, basmalahnya disambung ke ayat 1. Mic-nya belum dibuka.
Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Iya. Ketika disambungkan basmalah ke ayat 1, maka hi-nya menjadi 2 harokat. Kalau tadi lebih itu dari 2 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra. Ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim alif lam ra. Ra, 2 harokat ya. Lanjut, tilka. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, yang baru bergabung Mas Delan dari Cirebon sama Ah Jamal dari Papua, halaman 235 Surah Yusuf ya. Surah Yusuf ayat 1. Sekarang Pak Haji Bahri, cara yang ketiga. Ta'awuz digabungkan dengan basmalah, kemudian ayat 1 dibaca terpisah. Baik, Ustaz. A'udzu billahis samii'il 'aliim bismillahirrahmanirrahim. Alimi minasyaitonir rajim ya. Ulang kembali. A'udzu billahis samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Diulang. Tilka ayat, sama-sama Mat Tobi. Diulang. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Mubin. Diulang kembali. Pak Haji bacanya surah apa ini? Apa surah Hud? Apa Yunus? Kita bacanya Surat Yunus, Ustaz. Oh Surat iya, Yunus. kita Yusuf ya, Yusuf. Sorry, salah. Ya, diperbaiki. Maaf, Ustaz. Ya. Sekarang kita ke Muhrisal dulu. Sekarang Muhrisal diulang cara dari Pak Haji Bahri. Ta'awudz digabung dengan basmalah, kemudian ayat 1. Bastas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Alif lam ra itu sebenarnya hukum tajwidnya apa? Mat, hukum mat Ustaz. Iya, hukum mat. Mat apa? Tadi Pak Andik bilang mat arid li sukun. Kalau menurut antum mat apa? Nah, call the friend berarti. Sekarang Jamal, cara yang keempat. Digabung semuanya. Ta'awuz wal basmalah, kemudian ayat 1. Tafadhol. Setelah ini Delan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Bagus, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ini hukum tajwidnya mat apa? Alif lam ro ini? Di alif lamnya apa di rohnya? Agak Jadi ini alif lam ro, ya, ada tanda alis dicetak tebal di atasnya. oh, aduh. Sebenarnya nggak tahu tadi namanya. Ya, kita tanya Mas Delan. Silakan Mas Delan, diulang. Ta'awuznya dibaca sendiri, basmalahnya digabung dengan ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Putus-putus Mas Delan. تلك Sinyalnya nggak stabil ini. diulang tadi ya? Diulang, ya, diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Masya Allah, bagus. Ya, bisa bantu. Ini namanya hukum tajwidnya apa? Lam ro, bisa bantu? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu, ya. Ada ahlinya sudah di sini. Silakan Pak Darmansyah. Surah Yusuf, ya. Ya, Pak Boni juga surah Yusuf. Silakan dibaca ta'awuz, diberhentikan basmalah, disambungkan ke ayat 1. Silakan Pak Darmansyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. Iya. Nama hukum tajwidnya apa? Yang mana Ustaz? Yang lam ro. Yang ada tanda alis dicetak tebal itu. Itu mat lazim. Mat lazim. Mat lazimnya apa? Mukhaffaf harfi. Mukhaffaf Harfi. harfi, ya. Jadi ini namanya mat lazim mukhaffaf harfi, ya. Karena ini adalah bagian daripada huruf-huruf muqatta'ah khawatis suwar yang dimana dibaca sesuai hurufnya, ya. Jadi ini mukhaffaf, bertemunya mat tabi'i dengan huruf ro atau huruf mat yang biasa saja. Beda kalau misalnya bertemu dengan tasydid, huruf bertasydid atau gunnah, dia menjadi mutsaqqal. Kalau ini mukhaffaf, ya, ringan saja, mukhaffaf. Nah, kenapa harfi? Karena memang huruf-huruf muqatta'ah, ya. Beda dengan kalimi nanti yang dalam kalimat seperti waladhdallin. Kalau itu mutsaqqal karena bertemunya dengan huruf bertasydid, ya. Apa nama hukum tajwidnya, Pak Eka? Mad lazim. Mad lazim mukhaffaf harfi. Harfi, huruf, ya, harfi, ya, huruf, ya. Alif itu terdiri dari berapa? Terdiri atas berapa huruf itu? Eka. Alif 1 huruf. Alif itu sebenarnya terdiri atas 3 huruf. Ya, A sendiri, ya, lam, ya, alif, ya, lif, ya, ada fa di situ. Alif, ya, alif, ya. Kemudian makanya dibaca alif, ya. Alif, alif. Kalau lam itu juga 3. Lam, ada lam sendiri, ada alif di depannya, ada mim sukun. Lam,
Nah, karena mim sukun ini bertemu dengan ro, ya, namanya izhar safawi. Makanya tidak boleh dibaca dengung. Tidak boleh dibaca alif lam ro. Itu tidak boleh. Jadi alif lam ro. Ro-nya cukup 2 harokat. Ya, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Silakan Pak Boni diulang. Sekarang ta'awuznya disambung dengan basmalah, disambung dengan ayat 1. Di surah Yusuf ya Ustadz ya? Yusuf ayat 1. Setelah ini Pak Ari, halaman 235. Ternyata Pak Bahri juga belum baca. Ya, salah halaman tadi. Dari ta'awuz Ustadz ya? Ta'awuz wal basmalah disambung dengan ayat 1, tidak putus. Jadi waslul jami, digabung semuanya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astagfirullahaladzim, lupa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ro, 2 harokat ya, jangan kepanjangan. Ro ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bagus, lanjut. Tilka Ayatul kitabil mubin. Baik, sekarang Pak Haji Bahri, kemudian Pak Ari. Setelah ini kita nonton video sama-sama. Silakan Pak Haji Bahri. Baik, Ustaz. Sudah ketemu halamannya? Udah, ini hilang lagi nih Ustaz. Sebentar, maaf. Aduh. Banyak kendala nih. Bentar. Halaman 235. Baik. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Nah, jangan sampai dipantulkan. Alif, alif, ya, huruf fa itu. Ulang kembali. Alif. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul Tilka ya, dibaca. Ya-nya panjang. Tilka Tilka ayatul ya, hamzahnya panjang. Tilka ayatul kitabil mubin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terakhir Pak Ari. Silakan Pak Ari. Waslul jami, Ustaz. Tafadhol. Digabung semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, kalau mubin itu baru mat arid lis sukun ya, Pak Eka ya, mubin.
ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan ya. Kalau alif lam ra itu tadi mad lazim. Panjangnya berapa harokat Pak Ari kalau mad lazim ini? Mad lazim tuh 6 Ustaz. 6 harokat. Mad lazim mukhaffaf harfi. Baik. Silakan kita simak video ini dengan durasi sekitar 3 menit. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua ya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara membaca surat Qaf ayat pertama. Sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel kita Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Surat Qaf ayat pertama bunyinya seperti ini. Jadi dia termasuk mad lazim mukhaffaf harfi. Maka kita saja tentang mad lazim mukhaffaf harfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membaca surat Yunus, surat Hud, Ibrahim, dan surat Al-Hijr ayat 1 ya. Jadi surat-surat ini termasuk ke dalam surat-surat Bodi, apakah sedengar suaranya? Ya. Jadi cara bacanya Dengar Ustaz, masuk suaranya. Hurufnya, videonya juga masuk. Tinggalkan. Kalimatnya seperti ini. Nah, sebelum kita bahas silakan untuk subscribe channel kita Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Ya, kembali ke ayatnya ya. Ini adalah ayatnya, jadi ini termasuk ke dalam mad lazim mukhaffaf harfi karena nggak ada idghamnya ya. Ini lihat penjelasannya videonya di sini untuk mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi sebetulnya ini pernah kita bahas, cuman ini insya Allah lebih fokus ke surat-surat ini. Ini bunyi kalimatnya sama untuk surat-surat ini adalah ini ya. Alif, lam, ra. Jadi ini cara bacanya alif, kalau kita urai jadi ali dan fa sukun. Kemudian lamnya la, alif, dan mim sukun. Ra-nya ra dan alif ya. Nah, kemudian kita lihat hubungan tajwidnya. Dari fa sukun menuju ke dari akhir huruf alif menuju lam ya, itu tidak ada hubungan tajwidnya. Kita lewat alif lam. Nah, dari mim sukun menuju ro itu idhar syafawi. Jadi ini akan kita baca secara jelas saja mimnya. Nggak usah didengungkan, nggak usah ditahan. Jadi alif 1 harokat, la 6, la dulu nanti ujungnya ada em-emnya, ada emnya sedikit aja ya. Jadi ada sifat tawasud dari mim tapi tidak usah didengungkan ya. Cukup dibaca jelas aja mim terakhir tuh. Alif la 6 harokat dan ro-nya cukup 2 harokat. Jadi ro-nya ini adalah mad tabi'i harfi ya. Tadi kelewat. Mad tabi'i harfi dibaca 2 harokat. Kita akan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Rapat lagi bibirnya, ada sedikit tawasud ya, ngalir tapi sedikit aja, tapi jangan juga ditahan. Kemudian ro 2 harokat. Alif lam ra. Yang kurang tepat alif lam ra, nggak usah amnya dipanjangin. Jadi lam rapat bibir ro gitu. Atau
Alif lam ra. Ra-nya kepanjangan, cukup 2 harokat saja. Ra ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan belajar kita hari ini tentang cara membaca huruf-huruf muqatta'ah sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, itulah tadi penjelasan terkait dengan mad lazim mukhaffaf khafi. Jadi lamnya dibaca panjang 6 harokat, ro-nya dibaca 2 harokat, ya. Jangan berlebihan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat 2 dan ayat-ayat selanjutnya. Silakan Pak Haji Suardi Aus dan Akio, silakan dibuka surah Yusuf, ya, surah Yusuf, ya. Sekarang dari Muhrisal lagi, ayat 2, 1 ayat saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Arabiyal, diulang kembali. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Lanjut Pak Darmansyah tanpa ta'awuz, ayat 3. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Harus istiqomah. Kalau Quran 4 hanya, ghafilin itu udah 5, ya. Dicoba ini istiqomah dengan mad arid disukunnya, kemudian min qablihi, ya, kurang pantul tadi. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, perbaiki lagi ikhfanya, ya, huruf kaf dan qaf termasuk ikhfa yang ab'ad, miu. Jadi yang lebih dominan adalah gunnahnya, dengungnya, ya. Lanjut sekarang Pak Haji Ahmad Suhar ayat 4. Kemudian setelah ini Pak Delan, ya, ayat 5. Pak Delan siap-siap. Dibuka mic-nya Pak Haji Ahmad Suhar. Iz qala Yusuf li abihi Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyaraka Asyara kaukaba, ya, berhentinya di situ. Inni ra'aita ahadu asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, diulang dari ini, ya. Wasyamsa, huruf-huruf bertasydid. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum, ro-nya 2 kali. Diulang kembali dari ini. Inni ra'aitu akada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Iya, coba wasyamsa, coba wasyamsa. Wasyamsa
Ya, coba lanjutkan. Wasyamsa. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ya, Masya Allah. Silakan Pak Delan. Lanjut. Ayat 5, Pak Delan. Setelah ini Jamal ya. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا Kaida, ada ketenangan, ada sakinah. Kaida, ulang kembali. Nah, terus lanjut. Gimana Pak Elan? Pak Delan? Ya, sepertinya beliau ada gangguan sinyal ini. Diulang kembali yang ayat yang ke-5, Jamal, silakan. Qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Coba tidak berhenti di kaidah. Gimana cara mewasolkannya? Qala ya bunayya la Qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu lak. Ikhwatika. Diulang kembali. Qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bagus. Jadi yang tadinya kaidah menjadi kaidan, menjadi bunyi nun ya. Nun bertemu hamzah izhar alqi. Ya, bagus. Sekarang Pak Boni, kemudian Pak Haji Bahri. Pak Boni ayat 6, Pak Haji Bahri ayat 7 ya. Pak Suwardi surah Yusuf ayat 8 ya. Nanti. Silakan Pak Boni. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Inna rabbaka alimun hakim. Mat tabi'inya ya, thaib 2 harokat ya. Inna rabbaka alimun hakim. Ya, Pak Haji Bahri. Laqad kana fi Yusuf Yunya panjang. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi Wanya pendek. Diulang kembali. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi Wanya pendek. Yusuf wa ikhwatihi. Diulang kembali. Laqad kana fi Yusuf Yusuf. Yu panjang.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Nah, Pak Haji Suarez belum ya? Coba Pak Eka diperbaiki. Ayat 7, coba. Eka. Saya lagi. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Iya. Sekarang Pak Haji Suardi Aus ayat 8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن نصبح إن أبانا لفي ضلال مبين. Iya, sekarang Pak Ari, ayo. Ini dikasih harokat apa ini? Silakan Pak Ari. Ayat 9. Dibuka mic-nya. Uqtulu Yusufa awitrahuhu Awil toh, kurang pantun. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Iya. Kira-kira benar nggak apa yang dibaca oleh Pak Ari ini? Ini harokatnya hamzah wasolnya dikasih harokat dhammah. Uqtulu. Apakah iqtulu apa aqtulu? Nah, gimana kira-kira Pak Boni? Harokatnya apa ini? Kalau misalkan disambung Ustadz ada nun wikoyahnya. Kalau misalkan dia di Nggak usah dulu, dari Nggak. awal dulu. Yang seperti Pak Ari. Ini benar yang dikasih harokat uqtulu. Hamzah wasolnya dikasih harokat dhammah. Iya, uqtulu menurut saya Ustadz. Rumusnya gimana? Kenapa dikasih dhammah? Kalau menurut saya itu di alif, qaf, dan ta itu kan huruf ketiganya ta itu adalah domah. Berarti di awalnya domah Ustaz. Baik. Gimana kalau menurut Kang Jamal? Benar, uqtulu. Iya tadi, uqtulu. Uqtulu. Baik, sekarang kembali ke Pak Eka. Coba Pak Eka dibaca dari awal akhir ayat 8. Inna abana. Kemudian disambungkan ke ayat 9. Gimana caranya? Dibuka mic-nya. Setelah ini Pak Bahri ya. Inna abana, coba. Inna abana lafi dhalalin mubin iqtulu Yusufa Awitarahu ya, sampai Yusuf aja. Coba diulang kembali. Yusuf ya, sampai di situ. Coba inna abana lafi dhalalin mubin iqtulu Yusuf. Iya, kira-kira benar nggak itu Pak Bahri? Dhalalin mubin iqtulu misalnya. Coba Pak Bahri. Ya, Ustaz. Nah, diulang. Menurut saya benar, Ustaz. Ya, coba diulang. Nah, coba. Inna abana lafi dhalalim mubin iqtulu Yusufa awitarahu. Sampai situ aja, sampai Yusuf aja. Yusuf, coba diulang kembali. Inna abana lafi dhalalim mubin iqtulu Yusuf. Yusuf, tidak ada matnya. Yusuf ya. Nah, ini beda nih. Antara Pak Aika sama Pak Bahri beda nih. Nah, kalau Pak Bahri cuman lafi dhalalim mubin iqtulu ya. Kalau Pak Eka mubinin iqtulu. Nah, coba kita konfirmasi ke Pak Haji Ahmad Suhar. Mana kira-kira bacaannya? Inna abana, coba.
In Pak Haji Ahmad Suhar dulu. Hah? Haji Ahmad Suhar, ya. Ya. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Nah, Yusuf. Diulang kembali. Inna abana lafi Inna abana, nanya panjang. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Nah, mubinin niqtulu. Nah, ada macam-macam ini nih cara baca nih ya. Sekarang coba risal. Setelah risal Pak Haji Suhardi Aus. Coba. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Yusuf, tidak boleh Yusuf, tidak ada mat di situ. Yusuf, ya, ulang kembali. Ustaz. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Ya, Pak Haji Suhardi Aus. Kemudian Pak Darmansyah. Inna abana lafi dhalalin mubin iqtulu Yusuf. Nah, mubin iqtulu gitu ya? Ya. Nah, sekarang Pak Darmansyah. Baru 2 orang tuh. Baru 2 orang. Ya gak apa-apa, nanti kita voting ini. Jadi gak angket ini. Jadi gak angket atau pansus gitu ya. Kalah nih kalau angket. Ya, silakan Pak Darmansyah. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Sekarang Jamal, kemudian Boni Sena, kemudian Pak Ari. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Sekarang Pak Boni. Inna abana lafi dhalalim mubin iqtulu Yusuf. 3 nih. 3 lawan berapa nih? Tapi terangkat masih kalah nih. Iya. Nanti kita voting nih ya. Soalnya sudah ada 3 suara. Ada yang lafi dhalalim mubinin iqtulu, ada lafi dhalalim mubin iqtulu, ada lafi dhalalim mubinin iqtulu. Jadi tetap ninnya dibaca. Ada tadi Pak Haji Ahmad Suhar. Sekarang Pak Ari. Inna abana lafi dhalalin mubinin iqtulu Yusuf. Iya, dari hasil voting menunjukkan ternyata tetap dibaca 2 kali ya. Karena nun itu tidak bisa dihilangkan. Mubin itu tidak bisa dihilangkan. Dan karena dia tanwin, ya kasroh tain, ketika akan disambungkan ke hamzah wasol harus dibantu dengan nun wiqiyah. Jadi betul Pak Eka tadi ya, 100 buat Pak Eka. Mudah-mudahan nanti dapat voucher belanja dari hamba Allah, dari donatur ya. Diulang kembali Pak Ahmad Suhar, jadi ninnya dihilangkan. Kasroh tainnya yang tadinya 2 kasroh dihilangkan 1 menjadi mubini niqtulu ya. Diulang kembali Pak Ahmad Suhar, Pak Haji Bahri sama Pak Haji Suhardi Aus. Inna abana lafi Nanya panjang. Inna abana. Inna abana lafi dhalalim mubin iqtulu Yusuf. Mubininiqa. Coba sekali lagi. Inna abana lafi Inna abana. Nanya pendek.
Inna abana lafi dhalalin mubin dulu Yusuf. Mubininiq. Inna abana. Coba. Inna abana lafi dhalalin mubin dulu Yusuf. Ya, nanti latihan lagi ya. Pak Haji. Nah, Pak Haji Bahri, coba. Baik, Ustaz. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Yusuf, coba diulang kembali. Yusuf. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Yusuf. Sekali lagi. Yusuf. Coba. Inna abana lafi dhalalim mubinin iqtulu Yusuf. Ya. Pak Haji Suardi Aus. Dibuka mic-nya Pak Haji. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sekali lagi. Inna abana lafi dhalalin mubin. Ya. Mubininiq tulu. Coba. Inna abana lafi dhalalin mubin. Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya sudah paham ya. Bagaimana ketika ada tanwin berhadapan dengan hamzah wasol ya. Harus menggunakan kaidah nun wiqayah. Baik. Selanjutnya kembali ke atas. Pak Eka. Dibaca ayat 10. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqit. Jubbi binya pendek. Coba berhenti di situ. Jub ya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Nah, kalau ini tidak hanya sekedar qalqalah, tapi qalqalah akbar, ya, besar, karena bertasydid. Sama dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, disukunkan dulu, baru kemudian diqalqalahkan, ya. Sekali lagi. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Ya. Coba dari wa alquhu. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Ya, ini kayaknya ada masalah pengucapan huruf to ini ya. Nanti pekan depan coba Jamal dibuat presentasi makhraj huruf to ya, makhraj huruf to dan makhraj yang satu tempat dengan huruf to ya. Nah, pengucapannya ini masih ini, terutama ketika ada sukun ya, masih terkesan huruf ta awit bukan awil to. Posisinya belum dapat ini ya. Nanti pekan depan Jamal yang presentasi tentang makhraj dan sifat huruf to ya. Baik. Insyaallah saja. Ya, baik. Sekarang Pak Wakidi. Pak Wakidi sudah monitor? Ya.
Ayat Ya, 11. Nah, ayat 11 Pak Wikidi. ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا ما لك لا تعمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Coba diulang kembali. Jangan la ta, tapi la ta, ya. Hamzah, ya. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Nah, di bawah huruf nun itu ada tulisan apa? Tulisan ismam. Ishmam, pakai shin, ya. Ish. Nah, maksudnya apa itu Pak Wakidi? Ismam itu membacanya dimasukkan apa ya? Ada agak dimencu kalau dalam bahasa Jawa itu. Oh. Memonyongkan bibir. Nyongkan. Tadi monyongnya gimana? La ta'manna. Coba diulang sekali lagi, Pak Wakidi. La ta'manwa. Nunnya itu bertasydid. Jadi gunnah dulu. La ta'manna. Insyaallah. Sekarang Pak Ahmad dan Pak Irawan. Coba dibaca ayat 11. Pak Ahmad sudah monitor? Iya, Tat. Nah, silakan dibaca. Surah Halaman Yusuf. berapa, Tat? Halamannya 236. 236 surat ke ayat Yusuf ayat yang ke-11. Ya. 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Lamnya tipis saja. Bismillah, jangan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ya, silakan. Qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Silakan Pak Darman Syah, ya, mengantar anak, ya. Apa yang Ahmad ketahui dari ayat 11 ini, khususnya di kalimat la ta'manna? Kata manna itu ismam. Salah satu bacaan gharib, ya. Ya, gharibul Quran. Dibacanya dengan menunjukkan huruf wawu. Kan seharusnya ada huruf wawunya tapi dibuang, maka ketika membacanya ditunjukkan ada wawunya yang dibuang tersebut. Jadinya ada wawu ya. Di gimana dong? Ada wawu di mana? Oh. Mulut. Mencucu, ya. Monyong gitu ya. Masya Allah. Sekarang Pak Haji Irawan, coba ayat 11. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Apa yang Pak Haji ketahui tentang la
Manna ini? La ta'manna itu ismam Ustaz ya. Ismam. Jadi kalau tidak salah ada dua cara membaca ini. Yang pertama hanya apa ya? Hanya itu memang nun tasdid, kemudian kita baca gunnah dengan mencucuk gitu. Tapi satu lagi kalau tidak salah ada mendengarkan sedikit ada bunyi rumahnya gitu, mana gitu, ada gitu kalau kata seperti itu Ustaz. Baik, silakan sekarang Pak Ari dicoba ayat 11 Pak Ari. Setelah ini Pak Boni ya, semua dapat giliran, dan Pak Haji Suwardi Aus. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Ya, ya. Dinannya itu masih bertasydid, kemudian baru diismamkan, baru ditarik ya. Coba sekali lagi Pak Ari, sudah mulai dapat tadi? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Apa yang Pak Ari ketahui terkait dengan ini, letak mana ini? Ya sama sih Ustaz, tadi kayak teman-teman ya, bahwa ta'manna itu salah satu gorib ya dalam Al-Quran, kita sebutnya ismam ya. Ismam itu cara membacanya dengan memonyongkan ya, memonyongkan ya sebelum ke huruf nunnya ya, sebelum ke ta'man, sebelum ke huruf nunnya dimonyongkan ya. Memang tadi kata Pak Irawan agak nunnya agak samar ya, nunnya agak samar, tapi kita nggak bisa kalau ngedengar tetap jelas ya, mana dibaca mana, tapi kita tuh harus lihat bibirnya ya kalau saat belajar atau ya ngelihat benar atau salahnya dari bibirnya sih Ustaz ya. Mungkin itu Ustaz. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ari. Sekarang Pak Boni ya. Ya Ustaz. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nanya panjang, tetap panjang lah. Ta'manna itu mat tabi'i ya. Diulang kembali. Ustaz. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bagus, cuman terburu-buru ya ditariknya ya. Ya, silakan Pak Haji. Siapa tadi? Pak Haji Suwardi Aus sama Pak Haji Ahmad Suhar. Pak Haji Suwardi Aus dulu, baru Pak Haji Ahmad Suhar, kemudian Rizal, kemudian Jamal ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Masya Allah ya. Silakan Pak Haji Ahmad Suhar. Baik. Udah.
Qalu ya abana malakala Diulang kembali. malakala ta'manna ala Yusufa. Nanya panjang. Panjang ya. Qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Masya Allah. Pak Bahri dulu. Pak Bahri sebelum ke... Kata mana udah dijelaskan Ustaz? Gimana? Udah dijelaskan dulu barangkali. Oh, nanti semuanya Oh, ya. Semua ada giliran dulu ya. Pak Haji Ahmad Suhar ada sudah lihat-lihat apa yang dimaksud dengan ismam ini, Pak Haji Ahmad Suhar? Ya, isman ini suatu bacaan huruf Ya. di mana manna ini nunnya itu terjadi dua, bacaan seolah ditambah nun, nun yang pertama mati dan nun yang kedua hidup, sehingga bacanya juga agak monyong gitu. Monyong ya. Ya. Masya Allah, udah lihat-lihat ini. Gitu, lebih advance ya, lebih duluan ya. Ya, terdepan. Masya Allah, bagus Pak Haji Ahmad Suhar. Kita terus belajar ya. Insya Allah. Ya. Seperti itu. Sekarang Pak Haji Bahri. Mana Pak Haji Bahri? Baik, Ustaz. Qalu ya abana malaka la ta'manna. La-nya dibaca panjang. La dibaca panjang ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Diulang dari ala Yusufa, fa-nya pendek, wa inna nanya panjang. Coba. Atau dari la ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, Yusufa, fa-nya pendek ya. Nanti diulang kembali. Silakan sekarang Mufiksal sama Jamal ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Diulang nunnya dengung ya. Diulang kembali. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, masih terburu-buru ya. Sekarang Jamal. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanaslihun. Ya, apa yang bisa disampaikan oleh antum? Bacaan ini disebut bacaan ismam. Cara bacanya dengan memonyongkan bibir ketika menahan gunnah nun tasydid sebagai isyarat dhammah yang terbuang. Masya Allah. Ya, baik teman-teman, ini PR ya. Kita lihat videonya dulu. Mudah-mudahan ini membantu ya. PR-nya nanti direkam lewat voice note ya. Sebentar. Berikutnya yang keenam, ismam. Ismam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Sahabat Al-Quran, jadi ingat ketika kita membaca surat Yusuf masuk kepada ayat 11, kalimat la ta'manna sebetulnya ada dhammah yang terbuang. La ta'manuna. La ta'manuna, kata nu dalam ayat tersebut diidghamkan dengan na, tapi kemudian dhammahnya terbuang. Nah, dhammah yang terbuang itu ditampakkan dengan isyarat bibir yang disebut dengan ismam. Perhatikan pembacaan ismam dalam surat Yusuf ayat ke-11.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Berikutnya yang keenam, ishmam. Ishmam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Sahabat Al-Quran, jadi ingat ketika kita membaca surat Yusuf masuk kepada ayat 11, kalimat la ta'manna sebetulnya ada dhammah yang terbuang. La ta'manuna. La ta'manuna, kata nu dalam ayat tersebut diidghamkan dengan na, tapi kemudian dhammahnya terbuang. Nah, dhammah yang terbuang itu ditampakkan dengan isyarat bibir yang disebut dengan ishmam. Perhatikan pembacaan ishmam dalam surat Yusuf ayat ke-11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya, itu baru cara yang pertama ya. Kita fokus dulu cara yang pertama. Sebelum apa yang disampaikan oleh Pak Ari dan Pak Irawan tadi, ada dua cara dalam hal membaca ishmam surah Yusuf ayat yang ke-11. Masya Allah, hari ini nggak terasa kita sudah banyak sekali belajar hukum-hukum tajwid ya. Mulai daripada mad lazim, mukhaffaf harfi, kemudian tadi bagaimana menyambungkan uqtulu Yusuf, kemudian mubini nuqtulu. Ya, ada 3 nih, tolong dipegang ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat bapak-bapak semua dalam hal pertama berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi kita kan seorang audiogers yang setiap hari membaca Al-Quran 1 hari 1 juz ya. Jadi PR-nya pertemuan pekan depan Pak Jamal akan mempresentasikan cara mengucapkan huruf po, kemudian dan sifat-sifatnya, makhraj dan sifatnya. Kemudian teman-teman tolong rekam ya, menggunakan voice note, kirim ke saya cara membaca surah Yusuf ayat 11 ya, dengan kaidah ishmam. Jangan lupa juga tadi yang sering kelewat itu adalah perhatikan qalu ya abana ya, nida panggilan itu otomatis dibaca panjang 4 harokat. Qalu ya abana. Nah, di sini dibaca juga panjang 2 harokat ya. Tetap dibaca panjang 2 harokat. Baik, untuk pelajaran sesi kedua kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita masuk sesi ketiga, tanya jawab. Sudah ada yang mau bertanya, yaitu Pak Haji Bahri. Silakan. Gimana Pak Haji? Baik, Ustaz. Mohon izin. Ya. Ada 2 pertanyaan saya, Ustaz. Boleh. Yang pertama itu ketika kita tadi membaca ayat 8 disambung ke ayat 9, Ustaz. Itu yang pertama. Kalau tidak diwasolkan gitu, Ustaz. Jadi dimulai dari ayat 9-nya, itu kita bacanya tetap seperti normanya, mungkin tidak tidak seperti tadi, tidak niktulu gitu barangkali, tapi tetap uktulu ya, Ustaz. Mohon izin, itu yang pertama. Ya. Ya, yang pertama itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ayat 11 ini mungkin perlu diinformasikan juga karena di 2 mushaf beda, Ustaz. Yang satu mushaf Indonesia itu ada tulisan Ismam, yang kedua di mushaf Madinah itu ternyata tidak ada tulisan Islam itu, cuman ada tanda kubus itu kecil, Ustaz. Ya. Yang mesti itu Pak Ustaz. Ya. Jadi ketika kita baca hanya pakai mushaf Madinah, ketika Ustadz bicara tentang Islam itu nggak muncul itu tulisannya gitu. Betul. Jadi pemahaman kita di tanda kubus kecil itu mungkin itu perlu kita cermati lagi. Saya kira itu, Ustadz. Mohon petunjuknya. Ya.
Untuk ayat 9 ketika dimulai dari awal ayat, itu Iya, kenapa Ustaz. tidak dibaca niqtulu? Nah, silahkan Pak Ari, ahlinya, kenapa tidak dibaca niqtulu? Silahkan dibuka mic-nya. Iya, Ustaz. Tadi ini siapa? Udah dijelaskan juga oleh Pak Ustadz Boni ya, Pak Boni ya, Pak Boni. Karena huruf ketiganya di sini huruf Doma. taknya berharokat doma, maka hamzah wasolnya diawali dengan domah juga ya, jadi uqtulu. Seperti itu mungkin Pak Ustadz. Tapi belum menjawab kenapa nun kecilnya tidak dibaca niqtulu. Ya jawabannya karena hamzah wasol ketika di awal kalimat itu dikasih harokat gitu. Nah, kalau di tengah kalimat memang kalau ada tanwin berhadapan dengan hamzah wasol baru dibantu dengan nun kecilnya. Itu kita kira Pak Haji Bahri ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Haji Bahri. Jadi kalau di awal kalimat tidak boleh dibaca dengan niqtulu, tapi harus dikasih harokat dhammah uqtulu. Ya, seperti itu. Baik, yang kedua, kalau di mushaf Indonesia memang ada tanda ismamnya, ada tulisan kecil di bawah nun. Kalau di mushaf Madinah tidak ada. Sekarang yang ahlinya gimana Pak Haji Irawan Bagus untuk menjawab ini? Ya Ustaz, gimana Ustaz? Kalau di mushaf Indonesia ada tulisan ismam. Iya. Kalau di mushaf Madinah tandanya apa? Silakan. Oh baik. Huruf gharib di surat Yusuf ayat 11 ini kalau di mushaf Indonesia di bawahnya itu ada tulisan ismam. Tapi kalau di mushaf Madinah ada tanda kotak kubus kotak kecil. ada kubus tadi kecil gitu di atas itu. Jadi itu untuk tanda bahwa ini bacaan gharib gitu ya. Nah, tadi kita udah saksikan bersama juga bahwa untuk ismam ini kenapa perlu memonyongkan bibir, karena memang kata dasarnya adalah tadi udah dijelaskan oleh Ustadz yang di video tadi itu juga bahwa nun yang pertama itu harokatnya sebenarnya adalah dhammah. Kemudian karena digunakan, digabungkan, maka dhammahnya hilang. Ketika dibaca, ketika gunah, kita membaca dengan memonyongkan, seolah-olah ada huruf dhammah di sana. Begitu Ustaz. Nah, baik. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, Ya, selanjutnya. Syukran. Apa? Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya mau tanya Ustadz. Boleh. Pak Boni, silakan. Terkait bacaan ismam nih Ustadz. Ya. Tadi kan Ustadz sempat komentar kurang panjang gitu yang bacaannya, yang di ismamnya ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah bacaan ismam ini sebenarnya menyambah harokat dari si nun itu sendiri yang gunah Ustadz? Karena kan kalau di gunah itu sendiri kan sebenarnya 2 harokat Ustadz. Ya, ditahan dua ketukan, dua harokat. Nah, apa kalau ada bacaan ismam ditambahkan? Karena kan tadi kan kalau penjelasan dari Ustadz yang ada di video kan ada nunya, jadi mana? Jadi kan sebenarnya lebih dari 2 harokat Ustadz. Itu gimana Ustadz ya? Oh, kalau gunah itu sebenarnya nggak ada bentuk panjangnya harus 2, 4 itu. Gunah itu hanya bisa dirasakan ketika gunah itu sudah sengaunya itu terasa di hidung. Itu dia. Ukurannya itu bukan ukuran 2, 4, 5, bukan. Nah, kalau sudah sengaunya terasa di hidung, di khayshum, itu sudah sempurna namanya gunahnya. Dan itu memang baru bisa terasa benar guna atau tidaknya ketika ditalakikan. Biasanya guru yang merasakan itu, masih kurang dengungnya, seperti itu kira-kira. Jadi bukan harus 6, 4, bukan seperti itu ya. Itu konsep daripada guna itu sendiri. Kalau yang ismam Ustadz jadi bertambah panjang atau enggak Ustadznya? Enggak, tetap saja. Tetap saja ya? Tetap seperti itu. Enggak harus di surah Yusuf ayat 11 ini
menjadi gunahnya lebih panjang daripada yang biasa, enggak. Sama dengan huruf-huruf wajibul gunnah yang lainnya seperti nun bertasydid, mim bertasydid, wawu ya seperti itu ya. Jadi sama, tidak ada perbedaan ya. Cuman kelihatannya makanya jadi panjang karena ada gerakan bibirnya itu saja. Iya. Nah, karena ada gerakan bibirnya masa panjang. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi dua harokat Ustaz ya. Ada matobi di situ ya, 2 harokat Ustaz ya. Oh, kalau nanya ya 2 harokat. Ya, nah, karena ada memang fathah, ada alif di depannya ya. Fathah, alif, ya itu matobi ya seperti itu. Ya, dhammah, kasroh, ya seperti itu. Baik, masih ada kira-kira? Jinten. Nah, seru ini. Dari Papua dulu yang jauh, karena di sana udah jam 9. Untuk ismam ini, dia memonyongkannya berarti selama gunah itu berlangsung, selama itu memonyongkannya selama gunahnya itu Ustaz ya? Ya, ketika sudah selesai sempurna gunahnya itu ditarik lagi. Ya, ditarik ya. Persiapan mengucapkan huruf na ya. Seperti itu ya. Sekarang Muhammad Rizal. Jadi pertanyaan saya Ustaz terkait dengan isman juga Ustaz. Ini memonyongkan mulut pada saat masuk di gunanya atau setelah menyebut gunanya Ustaz, misalnya memna atau langsung manna. Bagaimana Ustaz? Manna ya. Jadi memang ada isyaratnya itu, isyarat ketika dhammah yang terbuang tadi ya, dhammah isyarat yang terbuang tadi. Antum sebenarnya tadi sudah mulai dapat, cuman terburu-buru hanya belum sempurna, monyongnya sudah ditarik ya. La ta'man ya. Jadi agak sempurna manna ala Yusuf ya. Nanti terasa ketika nanti coba antum rekam kembali melihat via voice note, mudah-mudahan nanti bisa membantu ya. Baik teman-teman, saya juga masih ada kegiatan lain, sudah jam 6:50. Mudah-mudahan teman-teman tidak berpuas diri sampai di sini. Ingat, kita baru selesai ayat 11, tapi pembahasannya sudah banyak ya. Nanti dibahas ismam, lupa. Oh tadi ada ya, mat lazim. Tadi mat lazim berapa harokat panjangnya Pak Darmansyah? 6 harokat. 6 harokat ya, itu wajib ya, namanya wajib. Namanya lazim. Lazimnya seperti itu karena semua ulama qiraah membacanya 6. Tidak boleh kurang ya, 6 ya. Kalau mat jaiz, mat wajib itu beda lagi. Ini lazim. Termasuk Yasin gitu Ustaz. Oh iya, Yasin. Tapi kalau Yasin enggak, ya mat tabi'i itu ya, nanti ada lagi. Masih ada ternyata yang raise hand ya. Itu mat tabi'i harfi namanya. Kalau Yasin ya. Kalau qaf baru ya. Ada mat lazim ya. Gimana Pak Ahmad dari Solo? Assalamualaikum Tat. Mau tanya tentang yang mat lazim tadi Tat. Mat lazim tadi itu harus dibaca pas 6 harokat ya Tat. Tapi dulu saya pernah dapat guru itu yang bilang mat lazim sama yang satunya apa itu yang kalau yang mat wajib mutasil. Kalau mat wajib itu kan kalau kita sebagai orang awam kan susah untuk membedakan itu fathah. Ini itu dalam satu atau dalam lain kata, makanya itu disamakan membacanya itu 5 harokat gitu. Itu betul atau tidak? Oh, konsepnya dulu ya, kalau mat wajib mutasil itu ketika ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Kalau orang Arab itu mengumumkan kata bukan kata tapi kalimat ya. Jadi ulaika misalnya ya, jaza misalnya itu kan dalam satu kalimat. Kalau yang mat jaiz itu berbeda kalimat seperti ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Itu berbeda.
Kalau masalah panjang, namanya jaiz itu pilihan. Boleh 2, boleh 4, asal konsisten. Kalau mad wajib muttasil itu 5 harokat. Seperti itu. Kalau mad lazim, lazimnya itu harus 6. Nah, lazimnya harus 6. Harus 6 karena semua yaitu tadi guru-guru kita ya, bahkan Imam Hafiz Asim ya, yang menjadi riwayat bacaan kita membacanya 6 harokat, dan itu tidak ada khilaf di kalangan ulama tua. Kalau membaca alif lam, lamnya itu 6 harokat. Nanti perbedaannya antara mukhaffaf dengan mutsaqqal, kalau yang mutsaqqal karena berhadapan dengan gunnah atau tasydid ada nabernya. Nah ini nanti ada nabernya, itu berbeda lagi. Kalau ini tadi kan izhar safawi, tidak boleh dibaca alif lam ra, tidak boleh. Alif lam ra itu juga tidak boleh. Ya, seperti itu kira-kira. Semoga menjawab ya. Baik, cukup ya sampai di sini. Baik. Benar-benar seru ini. Hari ini cukup seru ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, yes. Mudah-mudahan pekan depan kita semua bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman semua juga bisa hadir karena pekan depan lebih menarik lagi. Kita akan membahas pengucapan huruf O dan kita akan menyinggung kembali Ishmam ini ya. Silakan. Kenapa lagi Pak Bari? Ada lagi? Ada sedikit. Mohon maaf, membantu saja Ustadz. Mohon izin saya akan share di grup di WA grup kita ini video-video tentang Isyam ini Ustadz. Ada beberapa Ustadz ini saya lihat. Boleh. Baik, terima kasih Ustadz. Siap. Pak Wakidi, cukup ya? Cukup. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ustaz, Bapak-bapak semua. Ustaz, sehat semua. Alhamdulillah.